Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, yaitu tentang syirkah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait bagaimana perspektif Islam, yaitu memandang dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan dalam bermuamalah ya. Nah, Islam ya, yang berarti selamat ya, suci, bersih, di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, apa itu artinya? Hai orang-orang yang beriman, udkhul, masuk ya, masuklah. Jadi ini adalah kalimat perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Jadi tidak boleh kita sebagai muslim itu hanya setengah-setengah ya. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, menyeluruh. Nah, sebagai umat Islam itu harus masuk ke dalam ajaran Islam dengan menyeluruh. Apa saja? Yang pertama akidahnya, yang kedua syariahnya, yang ketiga akhlaknya. Nah, yang pertama akidah ya, yaitu keimanan, agama ya. Kita tahu bahwa dalam hal akidah ini materi adalah terkait tentang akidah rububiyah, yaitu tentang siapa yang menciptakan ya, tentang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Itu adalah akidah rububiyah. Kemudian akidah uluhiyah, yaitu terkait siapa ya, yaitu Allah yang Maha Esa. Nah, disinilah ada perbedaan terkait kepercayaan Islam dengan yang non-Islam, yaitu jika dalam Islam yang menciptakan, yang Esa itu Allah, sedangkan di selain Islam itu bukan Allah. Nah, itulah pada tauhid uluhiyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asma wal sifat. Asma itu asmaul husna, nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Kemudian sifat Allah. Apa aja sifat Allah? Allah wujud, qidam, baqa. Nah, itu ya. Muqallafatuhu lil hawadisi. Nah, itu sifat-sifat wajibnya Allah. Nah, yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah aturan. Nah, sering kita dengar ya, berpakaianlah yang syar'i. Nah, berjalan yang syar'i, bicara yang syar'i. Nah, itu syar'i apa artinya? Aturan. Aturan-aturan dalam Islam. Nah, syariah di dalam Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Nah, itu dari sebagian besar para ilmu fikih ya, itu membagi syariah itu kepada dua hal, ibadah dan muamalah. Ada juga yang membaginya menjadi 4, ibadah, muamalah, tirkah ya, harta peninggalan yaitu warisan, dan munakahat, yaitu masalah pernikahan. Pasti kalian nggak sabar ya kalau disuruh kita bicara tentang pernikahan ya. Tapi di sini kita bicara ibadah dan muamalah. Baik, ibadah itu adalah hubungan vertikal ya, ke atas. Maknanya hubungan manusia dengan Allah. Apa saja contohnya ya di rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu adalah hubungan vertikal. Kemudian muamalah ini adalah hubungan horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia. Apa aja contohnya? Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Contoh usaha ada perdagangan, perniagaan, perbankan, koperasi, dan lain sebagainya ya, termasuk jual beli online shop, dan lain-lain. Nah, dalam hal ibadah ini teman-teman harus memahami ya bagaimana prinsip dalil dasarnya, yaitu al-aslu fil ibadah tahrimiha. Nah, jadi hukum asal dalam ibadah
tahrimiha, haram. Nah, haram ya, dilarang. Illa, kecuali. Ayatullah dalilun ala ibahah. Nah, kecuali ada perintahnya. Ya, jadi sudah jelas teman-teman, jika hubungan ini vertikal kepada Allah, hubungan ibadah, dasarnya itu haram. Kecuali ada perintah. Nah, sholat ada perintahnya? Ada. Berapa kali yang wajib dalam sehari? 5. Kalau 6 bagaimana? 10? Karena ingin bersyukur, lebih mendekatkan kepada Allah, sholat wajibnya sehari itu 10. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya haram. Kecuali ada perintah, itu adalah haram. Nah, kemudian yang kedua, bab muamalah ini juga memiliki prinsip dasar, yang mana dalilnya ini berlawanan tuh dengan prinsip ibadah. Nah, dengan dalil ibadah, yaitu al aslu fil muamalah ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah itu ibahah, boleh ya. Mau jualan bekicot boleh, mau jualan online shop boleh, mau jualan pakai transfer ya boleh, mau pinjam uang boleh, mau pinjam uang tapi tidak dikembalikan, tidak boleh ya. Itu al aslu fil muamalah ibahah illa ayatullah dalilun ala tahrimiha. Nah, kecuali ada larangan. Contohnya apa? Ya tadi, misalnya kita meminjam ya harus dikembalikan. Kemudian memberikan pinjaman kepada hutang kepada teman kita, apakah boleh disertai bunga dalam pengembaliannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena larangannya jelas. Riba itu haram. Wa harama riba. Nah, di Al-Baqarah 275. Tuh, jadi mengapa kita dalam hal bermuamalah ini ya sangat luas sekali cangkupannya, karena kita hidup di dunia ya, macam-macam transaksi dan kegiatan. Maka kita harus belajar ngaji tentang larangan-larangan Islam itu dalam hal bermuamalah. Contohnya saja maisir, judi, riba, bunga ya, goror, tidak jelas, zalim, menipu, mengurangi takaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kemudian salah satu produk dari para ulama, fatwa-fatwa MUI ya, itu adalah terkait fikihnya. Itu bisa kita pelajari dalam transaksi apapun. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita punya dasar hukum nomor 1 Quran hadis, gitu ya teman-teman, supaya kita kalau bekerja beraktivitas itu berkah. Baik, yang ketiga yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Norma, etika ya. Nah, itu dalam Islam Rasulullah juga diperintahkan bahwa untuk innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Jadi kita tahu ya sejarah Rasulullah berdakwah Islam. Pertama kali ajaan dan syiar dakwahnya Rasul bukan ayo sholat, ayo ngaji, itu bukan, tetapi liutamimah makarimal akhlak, akhlaknya diperbaiki. Bagaimana sikap kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada suami istrinya gitu ya. Nah, akhlak ini di dalam Islam ada hablum minallah, bagaimana akhlak kepada Allah, hablum minannas, kepada sesama manusia, hablum minal alam. Jadi kita sesama kepada alam itu harus punya akhlak ya, nggak boleh buang sembarangan, tidak boleh mencoret-coret barang, merusak barang orang lain gitu. Nah, Islam itu lengkap ya, sempurna dan lengkap. Nah, tergantung manusianya saja bagaimana bersikap mempraktekkan ajaran Islam itu. Seperti di sini ya, muamalah. Ini semua itu masuk ke dalam muamalah. Kita kuliah belajar ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya ya, hukum. Nah, semua itu adalah termasuk muamalah, ilmunya Allah. Nah,
termasuk di dalamnya apa? Syirkah. Nah, kita masuk materi ya. Oke, jadi mengingatkan lagi teman-teman bahwa di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan materi syirkah ya, atau nanti kalian bisa buka linknya, materi sebelumnya itu di deskripsi YouTube ini ya. Nah, nanti buka aja. Oke, saya menyimpulkan lagi ya, pengertian syirkah ya. Nih saya permudah dengan gambar, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih ya, nggak mungkin toh satu orang. Nah, jadi dua orang atau lebih yang kemudian membentuk perjanjian, yaitu akad. Nah, terkait apa? Bisnis atau usaha. Jadi di sini tidak membahas tentang apa memberi, bersedekah, itu bukan ya, karena syirkah itu kerjasama. Nah, pasti tentang usaha dan bisnis gitu ya. Nah, yang mana di dalamnya itu membahas terkait kontribusi masing-masing pihak. Kontribusi itu bisa berupa uang atau modal, bisa juga berupa keahlian atau tenaga ya, tenaga, pikiran, keahlian gitu. Nah, berapa banyak modalnya, bagaimana ketentuan pengelolaannya, itu dibahas di akad awal tadi itu ya. Nah, yang mana setelah dilaksanakannya kerjasama dan pembagian kontribusinya, maka akan disusun kemudian nisbah bagi hasil masing-masing pihaknya ya. Nah, kenapa kita bicara bagi hasil? Dalam syirkah tidak ada bunga, tidak ada riba, karena prinsip Islam riba itu haram. Jadi yang digunakan adalah bagi hasil ya, yang mana bagi hasil ini mengacu kepada pendapatan atau keuntungan. Jadi apabila mendapatkan keuntungan, bagi untung. Jika ada kerugian, maka kerugian itu juga dibagi. Ya, sangat berbeda dengan prinsip bunga. Nah, bagaimana jika terjadi kerugian? Kembali ke akad. Bagaimana perjanjian itu disepakati? Nah, dan bagaimana jika mengalami keuntungan, itu juga kembali ke akad. Jadi dalam syirkah ini kemudian jangan menggampangkan urusan akad ya, karena harus disepakati dan dibahas secara detail, itu lebih bagus. Contohnya seperti yang kita ketahui ya dalam Islam, kenapa tahu pacaran itu kok tidak boleh gitu? Karena apa? Karena tidak ada akad. Ya, misal nih kamu dengan pasanganmu udah pacaran 3 tahun, kemudian ditanyain, kita pacaran terus sebenarnya jadi mau nikah atau tidak? Nah, dijawab, gampang lah, pokoknya kita jalani dulu. Nah, itu makanya dilarang pacaran, karena akadnya tidak jelas. Sedangkan ta'aruf itu jelas, kalau cocok nikah, kalau tidak cocok putus. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, pentingnya akad di situ. Jadi jangan sampai hal akad ini kita sepelekan, karena luar biasa besar. Bahkan yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Kenapa? Gara-gara akad ini. Nah, apa contohnya? Akad nikah. Ya, coba Anda bayangkan pernikahan tanpa disertai akad. Nah, akad kan cuman ucapan ya, lisan. Saya terima nikah dan kawinnya. Nah, tetapi bayangkan jika tidak ada akad. Nah, bagaimana hukumnya? Haram. Yang diucapkan disertai dengan akad nikah halal. Nah, disitulah bahayanya kita membahas akad ini ya. Ini karena kaitannya halal dan haram, dosa dan pahala. Jadi harus teman-teman memahami sampai di sini. Sudah jelas ya? Nah, ini adalah penjelasan saya tadi. Ada 4 hal terkait syirkah, ini harus kalian pahami secara pikiran dan hati ya. Kenapa? Karena Islam itu selalu orientasinya pada keadilan. Nah, seperti syirkah tadi,
sangatlah adil, karena orang yang mau untung itu harus mau menerima kerugian, betul ya? Nah, bagaimana kita bicara tentang bagi hasil dalam syirkah ini? Ya, tidak sama dengan bunga. Apa bedanya? Nih, bagi hasil, bagi hasil ini adalah hasil dari laba atau keuntungan. Artinya jika ada perjanjian itu bagi hasil 50-50 ya, separuh-separuh. Kalau untungnya 100.000 ya dibagi 50.000. Kalau untungnya 500.000 ya dibagi separuh, 250. Kalau 10 juta ya dibagi 2, 5 juta 5 juta. Sangat adil ya. Nah, apabila rugi ya tidak akan diberikan bagi hasil gitu. Sedangkan di bunga, seperti yang kita tahu, perhitungannya, prosentasenya itu adalah dari pokok harta atau uang. Ya, misal seperti tadi, separuh-separuh, 50%, 50%. Tetapi bunga itu terkait hartanya. Jadi misal saya akan meminjami Anda 1 juta. Persentase bunga 50%. Artinya Anda mengembalikan hutang ke saya itu 1.500.000. Apapun yang terjadi, meskipun Anda itu untung, Anda rugi, ya, untung cuma 50.000 atau untungnya 5 juta atau bahkan rugi, saya tidak mau tahu. Pokoknya bunga saya itu 50% dari harta yang dipinjam. Nah, jadi total dikembalikan ke saya 1.500.000. Nah, itu tidak boleh dan sangat tidak adil. Ya, bagi hasil jumlahnya itu progresif atau fleksibel ya, bisa naik bisa turun sesuai keuntungan yang didapat. Sedangkan bunga itu jumlahnya tetap tadi ya, tidak adil. Sedangkan bagi hasil itu sangatlah adil dan juga tidak dapat dipastikan. Nah, ini yang kadang menjadi menjadi galau ya di hati. Kita sebagai nasabah, kita punya uang, kan nggak seneng ya kalau ada sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Nah, maunya yang pasti-pasti aja deh gitu. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya, harus tahu di mana batas-batasnya. Ketidakpastian ini adalah terkait dengan takdir. Begini, kalau Anda usaha bisnis, Anda tidak terkena bencana alam, Anda tidak kemalingan, Anda untung, Anda rugi, rezeki itu siapa yang menentukan? Allah. Nah, itulah ketidakpastiannya, karena hanya Allah yang tahu kepastiannya, kepastian hari esok ya, di Al-Hasr ayat 18. Nah, itulah makanya ketidakpastian ini menjadi jalan ikhtiar kita, bahwa kita harus berlomba-lomba mendekat kepada Allah supaya Allah kasih kita yang terbaik gitu ya, bukan kemudian mintanya yang pasti-pasti aja. Kalau saya minjemin 1 juta harus balik 2 juta, ya itu tidak boleh, karena zalim dan tidak adil ya. Insya Allah kita sebagai manusia, jika kita gunakan akal pikiran kita sesuai logika dan hati nurani, kita tahu bagaimana sebenarnya Islam itu syariahnya ya, aturannya ya. Jadi kalau tidak adil jangan dipakai, akan dicabut keberkahan itu ya. Lebih baik kita hidup dengan cukup tetapi penuh dengan berkah, tidak perlu berlebihan, berkelimang harta, kekayaannya luar biasa ya. Tuh. Kemudian Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Huzaifah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, saksinya. Beliau bersabda, hum sawaun, mereka semua itu sama. Jadi teman-teman, hati-hati. Kalau Anda tahu ada rentenir, bank plecit ya, dia pemakan riba, itu dosa. Nah, Anda tahu itu rentenir, kenapa Anda pinjam kepada dia? Anda juga kena dosa. Nah, terus Anda bekerja di bank plecit itu namanya ya, sebagai teller atau customer service misalnya, Anda juga dosa. Apalagi sebagai kepala cabangnya misalnya ya, Anda dosa ya, tidak boleh.
kecuali misal sekarang nih ada yang bekerja di lembaga keuangan non syariah ya, misal konvensional, tergantung Anda sebagai apa. Oh, cleaning service, nyapu-nyapu, ngepel, tidak apa-apa, insya Allah itu adalah halal ya, karena Anda bekerja membersihkan, kemudian Anda mendapatkan gaji atau upah. Nah, yang tidak boleh apa, Anda berbicara terkait kebijakan jika Anda pemimpin atau pejabat di lembaga keuangan ya, atau misalnya perbankan. Nah, itu harus hati-hati. Terus bagaimana caranya jika sudah terlanjur bekerja di perbankan konvensional? Yang pertama, zakat ya, untuk membersihkan harta Anda. Keluarkan terus zakat dan sedekah Anda sembari meminta pertolongan kepada Allah agar ditempatkan di tempat yang berkah. Yang kedua, kalau bisa Anda di tempat Anda bekerja itu jadikan tempat Anda bekerja itu menjadi syar'i. Nah, misalnya Anda bekerja di bisnis dengan MLM, misal Anda bekerja di situ udah 5 tahun, udah 10 tahun, sudah punya jabatan tinggi. Nah, bismillah, sambil berdoa terus Anda bisa merubah MLM itu ya, kemudian menjadi yang lebih syar'i, lebih adil untuk semua orang, baik upland, downland ya. Karena apa? Karena Islam itu adil. Semua akan mendapatkan hasil kerja kerasnya. Jadi tidak boleh yang di upline paling atas itu menikmati hasil kerja keras dari bawahan atau downline-nya. Nah, itu ya. Jadi bismillah, yang masih belum bekerja di kantor-kantor syariah, keluarkan zakat. Yang kedua, ikhtiar ya untuk terus bersyiar dan berdakwah, jadikan prosedur, kemudian kebijakan-kebijakannya itu adalah kembali kepada syar'i atau Islam. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah macam-macam syirkah yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya ya. Yang paling banyak memang kita bicara tentang mudharabah karena prakteknya memang paling banyak. Nah, contohnya apa yang di sekitar kita, yaitu perbankan. Siapa yang menjadi pemilik modal? Ya kita semua sebagai nasabah yang punya buku tabungan. Nah, siapa yang akan mengelolanya? Pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola uang atau modal tadi, yaitu perbankan. Ya, tuh contohnya. Nah, ini saya akan membahas. Terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Saya harap dengan Anda mengerjakan ini bisa paham gitu ya, bisa masuk ke dalam pikiran dan hati. Pembahasannya adalah sebagai berikut ya. Sudah saya sampaikan materinya di psikologi juga. Mohon maaf ini jika agak ngeblur ya. Jadi intinya hampir sebagian besar teman-teman semua mengerjakan tugasnya sudah betul. Nah, di sini yang akan saya berikan penjelasan yaitu ada sedikit catatan terkait hubungan muamalah, jual beli ataupun syirkah ya. Oke, yang pertama, nisbah itu adalah bagi hasil keuntungan, bukan dari pokok harta atau modal. Usaha atau kerjasama bisnisnya harus halal dan produktif. Tidak boleh usaha itu minuman keras gitu misalnya ya, atau pinjam meminjam sewa dengan riba gitu, Bu. Tetapi pihak nasabah dan pihak perbankan ini sudah rela loh, Bu, sudah ada akad dan keduanya itu ikhlas gitu ya. Nah, hati-hati. Contoh, transaksi narkoba, penjual dan pembelinya ridho nggak, saling ikhlas nggak? Nah, tapi apakah kemudian menjadi boleh transaksi itu? Tidak boleh. Nah, hati-hati dengan akad. Akad itu hanya pada kegiatan yang halal. Tidak boleh dalam hal riba, zina, kemudian hal-hal yang diharamkan ya, babi, anjing, khamar, minuman keras itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kelihatan ya, hutang piutang ya, ini sering banget ya terjadi di sekitar kita. Selain untuk kepentingan bisnis, kalian harus paham dan harus meniatkannya untuk kepentingan sosial.
Apa itu? Mencari pahala. Nah, apa maksudnya? Begini, dari perspektif pemilik modal, meminjamkan uang itu perintah Allah dan Rasulullah ya, itu lebih baik mengikhlaskannya ya. Terus kemudian kalian jangan berlomba-lomba pinjam uang, apalagi ke saya ya. Wah, pasti ikhlas nanti gitu. Tidak begitu. Hati-hati, bagi peminjam atau orang yang memiliki hutang, itu pun juga akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan Rasulullah pernah ada yang meninggal ya. Nah, sebelum beliau mensolatkan jenazah, karena punya hutang, jadi jenazah punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolatkannya. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi hutang piutang itu selain untuk hubungan niat bisnis, juga harus diniatkan sosial untuk mencari pahala. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentang akad perjanjian. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, Al-Maidah ayat 2. Jadi akad itu perhatikan secara psikis. Ya, psikis teman Anda dan psikis Anda. Bagaimana pertimbangannya, bagaimana kerelaan dan keikhlasan Anda. Gimana? Paham nggak? Misal teman Anda datang ya, mau pinjam uang berapa? 1 juta. Tidak banyak ya, sebenarnya 1 juta. Untuk apa? Untuk bisnis. Ya, jualan pulsa mungkin ya. Kapan akan dikembalikan? 10 tahun lagi. Ya Allah, kok lama sekali ya. Ya mungkin bagi kita 1 juta tidak ada apa-apanya ya. Tetapi silahkan akad itu dipertimbangkan, karena daripada kita berdosa mau mengikhlaskan kok nilainya 1 juta ya, tetapi dalam 10 tahun itu kita kepikiran, kita nagih terus, kita kemudian memutus silaturahmi, kita bertengkar, kan gak enak ya, jadi nambah-nambah dosa. Maka kembalikan lagi ke akad. Nah, maaf, pencet. Kembali lagi ke akad. Nah, bagaimana Anda, kerelaan Anda dalam hal ini? Nah, kalau saran saya nih ya, Anda kasih teman Anda itu 100.000. Dah, ini 100.000 buat kamu. Gak usah kamu pikir kembaliannya. Dah, saya ikhlas. Tetapi saya minta maaf tidak bisa meminjami Anda 1 juta. Tuh, oke nggak? Oke ya, adil dan pahala buat Anda. Siapa tahu teman Anda itu punya teman yang baik hati, 10 orang ngasih 100.000 semua, kan sudah cukup 1 juta. Nah, malah meringankan teman Anda loh, tidak perlu memikirkan bagaimana mengembalikan hutangnya. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian tentang gadai. Nah, pegadaian ya. Prinsipnya barang gadai itu tidak boleh digunakan. Jadi misal Anda pinjam saya 5 juta. Anda jaminkan motor Anda. Nah, saya pakai ini motor Anda. Itu kan motor jaminan ya. Itu tidak boleh. Itu pada prinsipnya. Ya, pada prinsipnya. Tetapi jika memang perjanjiannya itu boleh, misalnya saya pakai ya motornya buat ngojek. Nah, disepakati nanti hasil ngojek keuntungannya berapa dibagi hasil. Nah, itu dijelaskan di akad, maka itu boleh. Kemudian dosa besar terkait hal muamalah ya, bisnis, jika menggunakan sumpah, apalagi menggunakan nama Allah. Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati, jangan terlalu banyak sumpah, melebih-lebihkan gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi pedagang itu yang baik secara akhlak juga baik. Kemudian bai'an najasi. Bai'an najasi itu adalah jual beli, penipuan ya, apa namanya? Permintaan palsu, dibuat-buat. Ya, contohnya apa? Misal saya jualan pulpen. Kemudian ada seseorang datang menawarkan, Bu Raisa, ini berapa harga pulpennya? 50.000 gitu. Nah, otomatis lah ya, pasti ditawar. Masa pulpen ini 50.000, 10.000 deh, boleh nggak? Gitu ya. Nah, belum selesai tawar menawar, ada lagi yang datang. Bu Raisa, ini berapa harganya? Pulpennya 50.000. Nah, kemudian
yang kedua ini tadi bicaranya gimana? Wah, masa 50.000? Ini bolpennya bagus banget loh. Kemarin saya beli itu 100.000. Nah, saya ini mau beli lagi karena kemarin tuh habis gitu. Nah, gimana? Apakah pembeli yang pertama tadi ya, itu prinsip negosiasi nawar harganya goyah nggak? Pasti goyah ya. Oh, ternyata 50.000 sudah murah ya gitu. Ya, pasti goyah. Nah, hal ini tadi itu adalah contoh bai'an najasi, karena orang yang kedua datang tadi itu teman saya. Sengaja nanti kalau pas ada calon pembeli, saya suruh datang buat ngomong yang baik-baik tentang produk saya, melambung-lambungkan bagaimana kualitas produk saya, gitu loh. Ya, itu namanya penawaran permintaan palsu, dibuat-buat. Ya, tidak boleh. Ya, yang terakhir kemudian hasil usaha. Jangan lupa untuk disedekahkan untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya tentang mudharabah. Nah, tentang mudharabah yang pertama ya, kalian perhatikan. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal, yang pihak satunya pengelola. Nah, yang pertama, mudharabah ini hendaknya dilakukan antar kaum muslimin. Kenapa? Ya bahaya nanti misal kita kemitraan dengan teman kita, terus usahanya apa? Minuman keras. Nah, kan bahaya. Nah, tuh. Jadi jika muslim itu investasi kepada orang yang kafir, itu tidak boleh. Nah, ya. Jika muslim yang mengelola harta itu dari orang kafir, boleh. Kenapa? Karena kita yang mengelola orang muslim. Pasti benar, pasti halal dan thayyib ya, insya Allah. Oke, yang kedua, jumlah modal itu harus diketahui bersama. Gimana artinya? Misal penjahit itu memberikan mesin jahit ya, kan bukan berupa uang. Boleh, tetapi dinominalkan, diperkirakan. Oh, senilai berapa juta gitu, misal. Ya. Kemudian yang ketiga, akad. Akad awalnya bagaimana dalam membahas keuntungan. Ya, apabila tidak ada bicara akad, wah bahaya ya. Maka hukum Islam itu secara fikih. Nah, jadi kalau Anda mau belajar, itu langsung buka-buka aja di buku fikih. Nah, untuk perjanjian kerjasama gitu ya. Kalau tidak ada perjanjian, hati-hati karena itu semua pemilik yang memiliki keuntungan itu dari pemilik modal atau uang. Lah kita yang mengelola cuma dapat gaji gitu ya. Nah, jadi penting ada akad. Kemudian yang keempat itu tadi ya sama. Nah, akad harus jelas, dicatat hitam di atas putih bermaterai, ada saksi. Ingat ada saksi ya. Kemudian yang kelima, pengelola tidak diperbolehkan melaksanakan mudharabah dengan investor yang baru atau pemodal yang baru selama belum ada seizin investor sebelumnya. Itu ya. Nah, kalau di bank bagaimana? Bank kan kita sudah tahu bahwa dia mengumpulkan harta dari semua banyak orang investor gitu ya, bukan hanya satu nasabah saja. Baik, sebagai penutup dalam kegiatan muamalah, dalam hal kegiatan apapun, jangan lupa dasar hukum kita yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ada ijma' dari para ulama, fatwa-fatwa MUI ya, kemudian ada qiyas. Nah, semoga Allah memberikan berkah, memberikan kita ilmu, yaitu ilmu pemahaman terkait agama, sehingga apa yang kita laksanakan menjadi berkah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.